Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus diucapkan bagi kita semua. Selamat malam. Selamat kita berjumpa satu dengan yang lainnya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Ini semua karena pertolongan daripada Tuhan. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya saya berterima kasih kepada admin yang boleh mempercayakan saya di kesempatan malam hari ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mampu memberkati, Tuhan yang mampu membukakan jalan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, sebelum kita lanjut pada pemberitaan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami alami, nikmati dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di kesempatan saat ini. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan yang baik, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh ada malam hari ini. Dan kami sangat bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami ada di grup ini, untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan yang pergi, dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Dan kami percaya, kehendak Tuhan bagi kami di mana kami menang, kehendak Tuhan bagi kami di mana kami boleh mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan di mana saya dan saudara boleh lagi ada dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59. Kitab Yesaya pasal yang ke-59, mari kita akan memperhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan baca buat saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, tentunya hari-hari ini ketika saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan COVID-19 dan dampak dari COVID-19, saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan bisa dikatakan krisis, bisa dikatakan kesusahan. Ada banyak orang yang sementara berteriak minta tolong tangan Tuhan turun atas hidupnya. Minta tolong supaya Tuhan memberkati hidupnya. Minta tolong supaya Tuhan membukakan jalan dalam hidupnya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari yang dia alami, dia jalani hari-hari ini, boleh mengalami yang namanya dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Nah, di kesempatan malam hari ini, mari kita melihat ada beberapa hal yang disampaikan Yesaya bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara boleh keluar dari keadaan itu, dan saya dan saudara boleh mengalami dari satu keadaan baik kepada keadaan baik yang lain. Karena memang rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera bagi kehidupan saya dan saudara. Nah, dalam ayat-ayat ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, kata Alkitab. Jadi bicara tentang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, kata firman Tuhan. Kalau saya dan saudara melihat terjemahan dari bahasa asli dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59, dibuka dengan kata sesungguhnya. Dalam bahasa asli menggunakan kata hane, yang berarti sebenarnya atau sebetulnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, kata Alkitab.
dalam keadaan apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, sesungguhnya, sebenarnya, sebetulnya kata firman Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Kata tangan dalam ayat ini menggunakan kata yaut. Yaut artinya tangan laki-laki yang kuat. Yang kedua, tangan laki-laki yang penuh dengan tenaga, daya, dan kekuasaan. Jadi kalau secara kontekstual kita melihat ayat ini, tangan menunjukkan kekuatan, tangan menunjukkan tenaga, tangan menunjukkan daya, tangan menunjukkan kekuasaan. Secara literal bisa saya katakan bahwa sebenarnya atau sebetulnya atau sesungguhnya tangan Tuhan yang kuat itu, yang punya tenaga, yang punya daya, yang punya kuasa, mampu menyelamatkan kita. Sehingga ada banyak jemaat Tuhan yang boleh berkata, pendeta, ketika COVID-19 melanda, di manakah Tuhan? Ya, saya ingin memberitahukan kepada saya dan saudara, sebenarnya, sebetulnya, sesungguhnya, tangan Tuhan yang kuat itu, yang penuh dengan tenaga, yang penuh dengan daya, yang penuh dengan kekuasaan yang luar biasa, sesungguhnya tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Tidak kurang panjang untuk memberkati saya dan saudara. Tidak kurang panjang untuk mengangkat engkau dari satu keadaan yang tidak menyenangkan kepada keadaan yang menyenangkan. Tangan Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk menolong saya dan saudara. Kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah kekurangan stok untuk memberkati hidup ini. Dia tidak pernah punya kekurangan cara untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Apapun yang sementara engkau hadapi. Mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan masalah, engkau diperhadapkan dengan usahamu yang menurun penghasilannya dan lain-lain sebagainya. Firman Allah katakan tangan Tuhan yang kuat itu mampu untuk menolong saya dan saudara. Mampu untuk memberkati saya dan saudara. Mampu untuk memindahkan dari keadaan yang tidak menyenangkan kepada keadaan yang menyenangkan. Kata firman Allah, tangan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan jika dia terulur bagi saya dan saudara akan terheran-heran. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang ajaib itu. Perhatikan baik, dengan tangan Tuhan ini, dunia ini dijadikan. Dengan tangannya, dia mampu menolong saya dan saudara. Dengan tangan yang kuat ini, yang penuh dengan daya, kata Alkitab. Yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan tenaga, mampu untuk memberkati hidup ini. Membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi saya dan saudara, sehingga saya dan saudara mengalami keadaan-keadaan baik dalam hidup ini. Yang kedua, penekanannya dikatakan dalam ayat yang pertama, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Alkitab. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mendengar setiap jeritan saya dan saudara, mendengar doa yang kita naikkan kepada Tuhan, mendengar keluhan-keluhan yang kita sampaikan kepadanya. Tapi mari kita melihat, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 59 menjelaskan tentang kemahakuasaan Tuhan, menjelaskan tentang daya, menjelaskan tentang tenaga, menjelaskan tentang kuasa Tuhan yang tidak dibatasi karena masalah hidupmu, karena persoalan hidupmu, karena apa yang engkau hadapi. Tapi jelas kata firman Allah, keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah siapkan di tangannya. Dan setiap seruan saya dan saudara yang meminta pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu, kata firman Allah ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Artinya, sebenarnya keajaiban Tuhan tertahan ada di tangan Allah. Keajaiban Tuhan tertahan di telinga Tuhan. Karena kata firman Tuhan, merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kejahatan mengakibatkan keajaiban Tuhan, kekuasaan Tuhan, tenaga yang kuat itu
kekuatan tangan Tuhan itu tidak terulur bagi kita. Rahasia untuk engkau mengalami tangan Tuhan terulur dalam hidupmu, yang pertama, jauhi kejahatan. Ketika saya dan saudara ada pada titik yang namanya kejahatan, maka saya dan saudara akan mengalami tertahannya keajaiban Tuhan. Mungkin Tuhan tangannya sementara terulur bagi kita untuk memberkati. Mungkin tangan Tuhan sementara terulur untuk membukakan jalan bagi kita. Tangan Tuhan sementara terulur untuk memberikan saya dan saudara keajaiban yang dahsyat seperti yang dikatakan dalam kebenaran firman Allah. Tetapi catatan kebenaran firman Allah memberitahukan kadang-kadang kejahatanlah yang membuat saya dan saudara tidak mengalami yang namanya keajaiban. Sebabnya dalam Alkitab, Yesaya pasal 59 ingin memberitahukan kepada saya dan saudara, tangan Tuhan tidak pernah terbatas pada tempat, tidak pernah terbatas kepada keadaan, tangan Tuhan tidak pernah terbatas kepada apapun. Tetapi yang tangan Tuhan ini tidak akan efektif, kuasa Tuhan ini tidak akan efektif ketika saya dan saudara ada pada posisi hidupmu penuh dengan kejahatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kejahatan menurut Alkitab? Kalau saya dan saudara melihat dalam kitab Yesaya pasal 59, kata kejahatan menggunakan kata afon. Aufon, yang mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, sikap yang suka menentang. Jadi kalau Anda berpikir, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan firman, saya sudah berpuasa, saya sudah bawa berpuluhan, tapi kenapa tangan Tuhan yang ajaib itu tidak terjadi dalam hidupku? Kenapa tangan Tuhan yang luar biasa itu tidak terrealisasi kuasanya bagi saya? Coba kita cek dalam hidup ini. Ketika saya dan saudara ada pada titik yang namanya suka menentang firman, suka menentang kebenaran, saat itulah tangan Tuhan tertahan untuk memberkati hidup kita. Kenapa? Karena ayat ini yang menjelaskan dari bahasa Ibrani, kata kejahatan yang pertama mempunyai pengertian suka menentang firman. Hati-hati saudara, jangan kita pernah menentang firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mulai menentang kebenaran firman, ketika kita mulai menolak kebenaran firman, ketika kita memposisikan hidup ini mempertanyakan firman, saat itulah Anda ada pada titik yang namanya aufon. Artinya menentang firman. Sebabnya kalau ada firman Tuhan yang bilang, mari engkau berdoa, bersukacitalah, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena ketika Anda mulai mempertanyakan ayat itu, Anda ada pada titik yang namanya kejahatan. Kejahatan yang pertama yang dimaksudkan afon adalah menentang firman. Posisikan hidupmu jangan menentang firman, supaya tangan Tuhan yang ajaib itu terulur bagi hidupmu, terulur bagi usahamu, terulur bagi rumah tanggamu, terulur bagi pelayananmu, terulur bagi pribadimu. Yang orang lain bilang tidak mungkin engkau diberkati, tapi kalau tangan Tuhan sudah turun atas hidupmu, pasti engkau diberkati. Mungkin orang lain bilang, engkau tidak mungkin mengalami solusi, tapi kalau tangan Tuhan yang turun atas hidupmu, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil sekalipun itu akan runtuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena tangan Tuhan terulur bagi Anda. Tapi kalau Anda, saya dan saudara ada pada posisi suka menentang firman, hati-hati saudara. Tangan Tuhan yang ajaib itu tidak akan turun dalam hidupku. Tidak akan turun dalam hidupmu. Bahkan pendengarannya yang tajam itu tidak akan mendengar setiap doa yang engkau naikkan. Kenapa? Coba cek. Mungkin Anda ada pada poin yang pertama. Suka menentang firman. Aufon yang kedua mempunyai pengertian perbuatan, tingkah laku yang salah. Artinya begini saudara, ketika saya dan saudara sudah tahu firman, dan firman memberitahukan kepada saya dan saudara ke kanan, dan engkau ke kiri, itu artinya perbuatan saya dan saudara salah. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah bilang, kanan, tapi kita maunya kiri. Jangan heran tangan Tuhan yang ajaib itu tidak terulur dalam hidupmu. Jangan heran tangan Tuhan yang ajaib itu, yang sebenarnya sudah menyiapkan keajaiban, yang sebenarnya sudah menyiapkan jawaban, yang sebenarnya sudah menyiapkan berkat, tertahan. Kenapa? Karena Anda dalam hidup ini
perbuatan ini salah dalam pemandangan Allah. Luruskan jalan hidupmu. Luruskan jalan hidupmu. Supaya apa? Tangan Tuhan yang ajaib dan telinganya, artinya perhatiannya tertuju bagi saya dan saudara. Posisikan hidupmu yang kedua. Jangan berbuat salah. Yang ketiga, aufon artinya kenakalan. Kenakalan artinya sudah tahu-tahu salah dilakukan. Sudah tahu-tahu tidak boleh dikerjakan. Sudah tahu-tahu dilarang kita lakukan. Itu namanya nakal. Alkitab katakan, nakal mengakibatkan keajaiban Tuhan tertahan dalam hidupmu. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan keajaiban Tuhan terjadi. Apatah lagi ketika saya dan saudara ada di keadaan yang dimana COVID-19 membuat saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. COVID-19 membuat saya dan saudara ada pada titik nol. Penghasilan tidak seperti dulu, usaha tidak seperti dulu, dagang tidak seperti dulu, dan lain-lain sebagainya. Anda membutuhkan keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan terjadi ketika saya dan saudara tidak suka nakal. Hati-hati kalau ada anak-anak Tuhan yang nakal. Firman Allah yang bilang, nakal mengakibatkan saya dan saudara tidak mengalami janji Bapa dalam hidupmu. Nakal tidak mengakibatkan saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, kata aufon mempunyai pengertian rusak. Hati-hati saudara. Keajaiban Tuhan yang dahsyat, yang dikatakan tangan yang penuh daya, tangan yang penuh kekuatan, tangan yang penuh kekuasaan, yang mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada sekalipun. Jika saya dan saudara membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Lumpuh datang dia berjalan, buta datang bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan yang mati sekalipun bangkit. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang ajaib itu turun atas hidup mereka. Nah, ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan kesusahan hidup sekalipun, jika tangan Tuhan turun atas hidupmu, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karenanya. Poin yang kelima, jangan rusakkan akhlak hidupmu hari-hari ini. Ternyata saudara, kalau saya dan saudara menggali firman, yang rusak-rusak tidak diberkati. Sikap yang rusak tolong dijauhkan. Oke, kita kembali ke kitab Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah pertama segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu, kata firman Tuhan. Yang kedua, dosa mengakibatkan keajaiban Tuhan tidak terjadi dalam hidup. Nah, saya melihat dari bahasa asli dalam kitab Yesaya pasal 59, kata dosa menggunakan kata katawau. Artinya pelanggaran. Pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah tahu-tahu A, kita lakukan B. Itu namanya pelanggaran. Yang kedua, dari kata katawau mempunyai pengertian penuh dengan dosa. Penuh. Bukan cuma setengah-setengah. Penuh dia. Dalam hal melakukan, secara sadar dilakukan. Itu dosa namanya. Tapi dalam terjemahan yang lain, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Atau dalam bahasa yang lain menjelaskan kata tidak tepat sasaran. Sesuatu yang tidak tepat sasaran disebut dosa. Yang mengakibatkan keajaiban Tuhan tidak terjadi dalam hidup saya dan saudara adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran. Ketika saya dan saudara ada pada titik-titik tertentu dalam hidup ini, mari kita tepat sasaran. Jangan ada yang bengkok. Tepat sasaran jika diartikan itu bengkok. Ketika saya dan saudara ada pada posisi bengkok, Anda tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan. Posisikan hidupmu lurus. Nah, puji Tuhan. Nah, di kesempatan malam hari ini, dari ayat ini saudara, saya dan saudara perlu ketahui bahwa
sebenarnya Tuhan merencanakan bagi saya dan saudara, rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera, di mana saya dan saudara tidak mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi kontekstual dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua membuktikan bahwa aktualisasi kehidupan saya dan saudara terjadi dalam hidup ini. Sehingga kalau firman Tuhan yang sampai di pemikiran, firman Tuhan yang sampai di pengetahuan tidak pada tingkat aktualisasi, itulah yang mengakibatkan tertahannya berkat dan keajaiban Tuhan dalam hidup ini. Sebabnya kalau saya dan saudara mengurut Yesaya pasal 59 tadi, aktualisasi kehidupan saya dan saudara harus selaras dengan firman. Tidak terbatas kepada berapa lamanya saya dan saudara sebagai umat Tuhan. Tidak terbatas ketika saya dan saudara menjadi orang di gereja sudah 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau aktualisasinya nol, tidak ada aktualisasi kebenaran firman, engkau tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan. Artinya berkat Tuhan akan terjadi bagi saya dan saudara ketika aktualisasi kehidupan ini seturut dengan kebenaran firman. Kenapa? Karena Yesaya memberitahukan kepada saya dan saudara, aktualisasilah yang menghambat sehingga berkat Tuhan tidak terjadi dalam hidup ini. Terkecuali saya dan saudara ada pada titik itu, mau atau melakukan secara sadar yang namanya bengkok tadi atau pelanggaran yang dimaksud tadi dalam kebenaran firman Allah. Sehingga ada banyak anak Tuhan yang pada titik-titik tertentu dia cuek saja ketika dia ada pada orang yang suka menentang pada titik itu. Ketika ada dia pada perbuatan-perbuatan yang salah, ketika dia ada pada kenakalan, ketika ada dia pada tingkah laku yang rusak. Sebabnya ada banyak orang yang hari-hari ini untung nama dia Kristen, tetapi aktualisasinya tidak baik. Firman Allah memberitahukan kepada kita lewat Yesaya pasal 59, aktualisasi saya dan saudara membuka berkat-berkat Tuhan yang nyata dan luar biasa ketika seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jika saya dan saudara melihat Yesaya 59, dosa dan yang dikatakan tadi aufon atau kejahatan membuat bukan cuma sekedar tangan Tuhan tertahan turun atas hidup saya dan saudara, pendengarannya tidak mendengar teriakan hidup saya dan saudara, teriakan doamu, dan kata firman Allah, ketika saya dan saudara ada pada titik aufon tadi, Allah menyembunyikan diri. Ketika saya dan saudara sementara dalam titik di mana engkau sementara mengangkat tangan minta Tuhan tolong usahaku, Tuhan tolong pekerjaanku, Tuhan tolong masalah hidupku. Tapi ketika saya dan saudara ada pada titik ini, firman Allah katakan dia menyembunyikan diri. Tidak enak ketika engkau sementara berdoa, sementara meminta biar keajaiban Tuhan turun atas hidupmu, tetapi Tuhan menyembunyikan diri. Mari kita melihat referensi ayat dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan baca ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kenapa saya mengangkat 1 Petrus pasal yang ketiga yang ke-12? Karena Yesaya 59 menjelaskan dosa dan pelanggaran yang dalam bentuk aktualisasi menghasilkan yang namanya tertahannya keajaiban Tuhan dan berkat Tuhan. Bukan cuma sampai titik itu, tetapi Tuhan menyembunyikan diri. Tuhan tidak mau bertemu dengan Anda, Tuhan tidak mau berjumpa dengan saya dan saudara, Tuhan tidak mau mendengar doamu. Apalah itu artinya hidup saya dan saudara kalau Anda, saya ada pada titik itu. Saya dan saudara tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan. Saya dan saudara tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Tapi ada satu solusi yang perlu kita lihat dari pendapat 1 Petrus pasal yang ketiga. Yesaya menjelaskan aktualisasi penting, janganlah kita ada pada pelanggaran, janganlah kita ada pada kejahatan, jangan ada kita ada pada dosa. Nah, 1 Petrus mau menjelaskan seperti ini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Artinya seperti ini, saudara. Telinga dan tangan Tuhan yang terhambat karena dosa yang kita lakukan dijelaskan dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga yang ke-12. Pandangan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada
orang-orang benar. Ketika saya dan saudara ada pada titik yang namanya benar, maka perhatian Tuhan tertuju bagi kita. Ketika saya dan saudara ada pada titik yang namanya benar, orang benar, kata firman Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut apa yang engkau sementara alami hari-hari ini. Apakah engkau sementara diperhadapkan dengan jalan buntu, engkau sementara diperhadapkan dengan sakit, engkau sementara diperhadapkan dengan kesusahan, engkau sementara diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan. Kalau mata Tuhan tertuju bagi saya dan saudara, perhatian Tuhan tertuju kepada kita, pasti keajaiban Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Pasti mujizat Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Pasti berkat Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 memberitahukan clue kepada kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kata orang, kalau saya melihat dalam bahasa Yunani, kata manusia atau orang menggunakan kata anthropos. Anthropos artinya dewasa, bukan anak-anak. Matang, Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan dewasa, matang, pikiran, dan pandangan. Jadi kalau saya dan saudara kembali kepada kebenaran firman Allah, untuk supaya mata Tuhan, perhatian Tuhan tertuju bagi kita, berbanding terbalik dengan Yesaya pasal 59 tadi, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mari posisikan saya dan saudara dewasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara dewasa di dalam Tuhan, saat itulah mata Tuhan tertuju kepada kita. Dewasa artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia bukan anak-anak. Dewasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artikan matang, pikiran, dan pandangan. Jadi untuk engkau mengalami perhatian Tuhan yang luar biasa, kalau Yesaya menjelaskan jauhi dosa, jauhi pelanggaran, 1 Petrus menegaskan kepada kita P3 ayat yang ke-12, posisikan saya dan saudara dewasa di dalam Tuhan. Arti dari kata dewasa adalah bukan anak-anak. Jadi, untuk saya dan saudara menjadi perhatian Tuhan, doamu menjadi perhatian, prioritas Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara, mari kita posisikan dewasa di dalam Tuhan, bukan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak identik dengan, kalau dalam bahasa Manado, suka maraju. Anak-anak identik dengan egois. Anak-anak identik dengan tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengar baik, kalau Anda masih ada pada titik ini, perhatian Tuhan tidak akan tertuju kepada saya dan saudara. Perhatian Tuhan tertuju kepada umat Tuhan yang dewasa. Kata anthropos tadi, orang, manusia. Yang kedua, dewasa. Dan kata firman Tuhan benar. Bukan cuma sekedar dewasa yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, matang dengan cara berpikir dan pandangannya. Dalam bahasa Manado, nyandak pang maraju, tidak egois, semuanya maunya dia dan lain-lain sebagainya. Ketika saya dan saudara ada pada posisi dewasa, saat itulah perhatian Tuhan tertuju bagi kita. Yang kedua yang membuat Allah memperhatikan hidup ini adalah benar. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Orang yang dikatakan anthropos atau laki-laki dewasa, dewasa hidupmu, dewasa rohanimu menjadi pusat perhatian Tuhan. Yang kedua benar. Benar Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan lurus hati. Enggak bengkok. Sama halnya Yesaya pasal 59. Dosa, bengkok, tidak tepat sasaran. Hati harus lurus. Jadi kalau bantu orang, betul-betul bantu orang. Jangan mengharapkan yang lain. Kalau betul-betul mau memberkati orang, mari kita memberkati orang. Jangan ada harapan yang lain. Lurus hatinya. Jangan hanya di depan senyum, di depan baik, di belakang cerita nggak baik. Jangan hanya di depan saja kita kelihatan baik, tapi di belakang, waduh, bukan, luar biasa tidak baik. Benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kedua artinya dapat dipercaya. Nah, bicara mengenai dapat dipercaya, saya dan saudara perlu
memposisikan hidup ini pada titik yang namanya dapat dipercaya. Karena Alkitab katakan dalam kitab Mazmur, orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Haleluya. Orang yang dapat dipercaya, kata firman Tuhan, mendapat banyak berkat. Nah, dari dua poin ini memberitahukan kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara ada pada titik yang namanya diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Sehingga firman Allah ingin memberitahukan kepada saya dan saudara, keajaiban Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak terbatas kepada tempat, tidak terbatas kepada waktu, tidak terbatas kepada apa yang engkau hadapi hari-hari ini. Jelas, ketika perhatian Tuhan tertuju kepada kita, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karenanya. Yang kedua, mari kita melihat pendapat Yesaya pasal yang ke-66. Yesaya pasal yang ke-66, mari kita akan melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan mengakhiri dengan ini. Yesaya pasal 66 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan baca buat saudara. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku, kata firman Tuhan, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Mari kita melihat, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kata Alkitab. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Yang kedua, kalau saya tadi dan saudara telah melihat 1 Petrus pasal yang ketiga, posisikan hidupmu supaya Anda menjadi perhatian Tuhan. Keajaiban Tuhan tidak tertahan dalam hidupmu. Anda mengalami dari satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Yang kedua, Yesaya pasal 66 ayat yang kedua menjelaskan, kepada orang inilah aku memandang. Memperhatikan, pandangan Tuhan tertuju kepada dia. Kepada siapa? Kepada orang ini, kata Yesaya. Pandangan Tuhan tertuju. Jika pandangan Tuhan tertuju kepada kita, seperti yang saya katakan tadi, Anda yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Jika pandangan Tuhan tertuju kepada kita, perhatian Tuhan tertuju kepada kita, ekonomimu yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Jika pandangan Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada kita, usahamu yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Jika pandangan Tuhan tertuju kepada kita, engkau yang biasa-biasa, yang dianggap orang biasa, yang orang pandang enteng, orang lihat di belah mata, engkau akan menjadi luar biasa. Kenapa? Karena perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Ketika engkau teriak Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ketika engkau berteriak dalam nama Yesus, terjadi keajaiban dan lain-lain sebagainya. Asalkan perhatian Tuhan tertuju kepada kita. 1 Petrus menjelaskan, mari posisikan hidupmu jadi dewasa. Yang kedua, benar. Yesaya memberitahukan kepada kita, mari kita ada pada titik yang namanya, kata firman Tuhan. Kepada siapa orang ke Tuhan memandang? Alkitab Yesaya pasal 66 menjelaskan, kepada orang yang tertindas, kata Alkitab. Kata tertindas dalam bahasa asli atau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata auni, yang mempunyai pengertian rendah hati. Bukan cuma sekedar dewasa, bukan cuma sekedar benar, tapi kalau dia dewasa, benar, tinggi hati, engkau tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan. Alkitab ingin memberitahukan lewat kitab Yesaya, Tuhan memandang, Tuhan memperhatikan orang-orang yang mana? Orang yang pada posisi rendah hati, bukan tinggi hati. Rendah hati mengakibatkan engkau diperhatikan Tuhan. Sedangkan diperhatikan manusia aja sudah luar biasa, apatah lagi kalau saya dan saudara diperhatikan Tuhan. Diperhatikan pemerintah begitu luar biasa. Penghargaan pemerintah begitu luar biasa, kita akan bangga. Apatah lagi yang memperhatikan saya dan saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi.
Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang memperhatikan hidup ini, perhatikan baik ayat Yesaya pasal 66 ayat yang pertama. Dia menjelaskan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Artinya kita memiliki Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kuasanya tidak pernah terbatas, kuasanya tidak pernah terbatas untuk memberkati hidup ini. Dan berkat Tuhan begitu luar biasa Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah kekurangan stok untuk memberkati. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menolong saya dan saudara. Yang persoalannya posisikan hidupmu pada titik yang namanya rendah hati, bukan tinggi hati. Kalau Anda ada pada titik tinggi hati bertobat, supaya apa? Supaya tangan Tuhan yang ajaib itu turun dalam hidupmu. Ada banyak anak Tuhan sekarang ini tinggi hatinya. Firman Allah katakan, untuk engkau menjadi pusat perhatian Tuhan. Doamu dijawab, usahamu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Pertama dewasa, kedua benar, dan yang ketiga kata firman Tuhan, rendah hati. Yesaya pasal 66 ayat yang kedua. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita melihat lanjut. Kepada orang inilah aku memandang. Yang pertama tadi tertindas, yang artinya yang dalam bahasa asli menggunakan kata auni yang berarti rendah hati. Rendahkan hatimu, jangan tinggi. Ketika engkau tinggi hati, kekejian bagi Tuhan. Tapi ketika engkau rendah hati, saat itulah Anda menjadi target berkat Tuhan. Yang kedua, kepada orang inilah aku memandang patah semangatnya, kata firman Tuhan. Patah semangat atau dalam kitab Yesaya pasal 66 menggunakan bahasa asli kata naukeh. Naukeh artinya menyesal yang dalam. Artinya menyesal yang dalam. Patah hati atau menyesal karena dosa. Yang kedua, orang yang sadar betul ketika dia melakukan dosa, dia menyesal, berusaha untuk tidak melakukan dosa dan pelanggaran, atau dikatakan naukeh, merekalah yang dilihat Tuhan. Merekalah yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Kalau orang yang tidak pernah menyesal dengan hidupnya, dia melakukan dosa biasa saja. Dia menindas orang itu biasa saja. Dia menipu orang itu biasa saja. Dia mencurangi orang itu biasa saja. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu biasa saja. Berarti dia tidak pernah ada rasa menyesal yang dalam. Kalau dia menyesal mau melakukan dosa, kenapa? Karena dosa akan menghalangi berkat dalam hidupnya. Pada orang inilah Tuhan memandang. Yang ketiga saya akan akhiri dengan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, untuk engkau menjadi pusat perhatian Tuhan. Pandangan Tuhan tertuju kepada Anda. Pandangan Tuhan tertuju kepada usahamu. Pandangan Tuhan tertuju kepada doamu. Pandangan Tuhan tertuju kepada permintaanmu. Pandangan Tuhan tertuju kepada anak-anakmu. Pandangan Tuhan tertuju kepada pekerjaanmu. Pandangan Tuhan tertuju kepada usaha-usaha yang engkau sementara kerjakan hari-hari ini. Yang ketiga, firman Allah jelaskan, kepada orang inilah aku memandang. Yang ketiga, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang kata firman Tuhan gentar kepada firman-Ku. Hari-hari ini ada banyak orang sudah tidak takut lagi dengan firman. Ada banyak orang yang sudah pandang enteng firman. Ada orang sudah tidak takut lagi dengan Tuhan. Ada orang yang sudah mulai pandang enteng dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang kesusahan lagi melanda. Tapi dengar baik-baik. Ketika engkau memposisikan hidupmu gentar dengan firman, engkau takut Tuhan, engkau gemetar dengar firman, engkau takut Tuhan, kata firman Tuhan. Orang yang takut Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada hidupnya. Orang yang takut Tuhan, perhatian Tuhan tertuju dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia takut Tuhan. Percaya bahwa apapun masalahmu, apapun persoalan hidupmu,
Tangan Tuhan yang ajaib itu akan segera akan terulur bagi kehidupanmu. Telinganya akan mendengar, Anda akan menjadi pusat perhatian Tuhan. Pertama, ketika Anda menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bukan anak-anak rohani. Bukan anak-anak rohani. Anak-anak rohani, jemaat rohaninya anak-anak, hati-hati. Pandangan Tuhan tidak akan tertuju kepada Anda. Yang kedua, firman Allah katakan benar, lurus hati, tidak bengkok. Yang ketiga, kalau saya dan saudara melihat dalam kitab Yesaya pasal 66, orang yang rendah hati. Yang keempat, menyesal kalau mau melakukan dosa. Dan yang kelima, gentar dengan firman Tuhan. Ketika engkau gentar dengan firman Allah, percaya keajaiban yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada malam hari ini, apapun masalah hidupmu, apapun yang kau sementara hadapi, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, mampu menolong hidupmu. Pendengarannya tajam mendengar setiap jeritan hatimu, dan tangan Tuhan yang ajaib itu akan terulur bagi Anda ketika Anda melakukan 5 hal ini. Ketika Anda pada posisi itu, percaya apapun masalahmu, apapun persoalan hidupmu, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karena keajaiban Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Saya akan berdoa buat saudara mengakhiri firman Tuhan di kesempatan malam hari ini. Tuhan memberkati buat admin yang mempercayakan saya malam hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami percaya kami manusia terbatas adanya, tapi kami percaya firman Allah yang pergi dia tidak akan kembali dengan percuma. Dan dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kami di mana kami yang sakit sembuh. Kehendak Tuhan bagi kami di mana kami yang lemah menjadi kuat. Kehendak Tuhan bagi kami di mana kami yang diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan hidup, kami mengalami yang namanya pertolongan Tuhan yang dahsyat. Sebabnya malam hari ini kami berdoa, kami yang sama-sama ada di grup malam hari ini yang mendengarkan firman Allah di berbagai tempat, nyatakan keajaiban Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan buka jalan yang tertutup jalan. Tuhan berkati, buka tingkap langit, curahkan berkat. Yang sakit engkau sembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Bahkan mereka yang lemah engkau kuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh mengalami dari satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Terima kasih, meteraikan firman Allah bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.